Pernahkah kalian bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung bertingkat modern? Yang ada di benak setiap orang mengira akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Namun, Anda akan terkejut mendengar bahwa teknologi modern telah maju ke tingkat yang tidak terpikirkan sebelumnya, di mana pembangunan gedung bertingkat modern dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam saja. Video kali ini, kami akan memberitahu Anda tentang teknologi konstruksi paling mutakhir yang dimiliki China, yang memungkinkan rumah atau gedung dibangun dalam hitungan jam. Teknologi konstruksi luar biasa dengan robot-robot unik mampu meletakkan 1000 batu bata per jam, yang berarti dapat menggantikan tim pekerja dan secara signifikan mengurangi waktu konstruksi. Dan ada lagi teknologi membangun gedung dimulai dari atap, dengan sempurna menggambarkan teknik baru yang digunakan oleh lift dalam membangun gedung. Teknologi lift build telah merevolusi pembangunan gedung pencakar langit, yang memungkinkannya dibangun dari atas ke bawah. Metode konstruksi yang inovatif ini melibatkan perakitan lantai di atas tanah dan mengangkatnya ke platform yang direncanakan. Hal ini menghadirkan alternatif potensial dibandingkan metode tradisional dan tenaga kerja. Proses insentif perpanjangan rangka baja, dinding, lantai dan semua komponen secara vertikal. Kemudian perusahaan besar China telah mengembangkan teknologi perakitan gedung yang menyediakan kecepatan konstruksi yang tak tertandingi, hanya membutuhkan waktu 28 jam untuk membuat bangunan tempat tinggal 10 lantai menggunakan komponen prefabrikasi dari bangunan hidup. Elemen inti dari sistem baru ini adalah modul buatan pabrik yang dibangun di sekitar rangka baja tahan karat. Semua komponen khas dari ruang tempat tinggal termasuk isolasi kabel listrik, sistem ventilasi kaca dan penyelesaian akhir dipasang pada rangka ini untuk lantai kelompok luas menggunakan plat. Plat ini terdiri dari 2 lembaran baja yang saling berhubungan dengan banyak tabung vertikal pendek di seluruh permukaan. Menurut para insinyur solusi ini 10 kali lebih ringan dan 100 kali lebih kuat, dibandingkan konstruksi tradisional. Keuntungan penting dari bangunan ini adalah komponen individualnya berukuran sesuai dengan kontainer kargo standar. Berkat ini, blok prefabrikasi dapat dengan mudah diangkut ke hampir semua lokasi di seluruh dunia menggunakan metode transportasi yang ada. Kelompok luas mengklaim bahwa sistem ini memungkinkan bangunan hemat energi, tahan gempa yang cocok untuk berbagai keperluan termasuk rumah tinggal, hotel dan rumah sakit. Uniknya struktur ini dapat dibongkar untuk dipindahkan ke lokasi lain. Pakar insinyur China mengatakan bahwa pendekatan bangunan hidup cocok untuk membangun gedung pencakar langit, dengan maksimum 200 lantai. Provinsi Jiangsu, China. Tempat terjadinya proyek yang spektakuler ini, yaitu Terowongan Taihu. Terowongan Taihu adalah bagian dari Changzhou, Wuxi dari Jalan Raya Selatan Suzhou, Wuxi, Changzhou. Panjang terowongan Taihu adalah 10,79 km. Pembangunan dimulai pada tanggal 9 Januari tahun 2018, berlangsung selama 4 tahun, dan terowong resmi dibuka untuk lalu lintas pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Lebar terowongan 43,6 meter, memungkinkan 4 mobil lewat berdampingan. Terowongan sepanjang 10,79 km ini merupakan jalan raya 2 arah 6 jalur, dengan kecepatan yang dirancang untuk kendaraan bermotor hingga 100 km per jam. Dibandingkan dengan terowongan bawah laut Hong Kong, Zhuhai, Macao yang panjangnya 6,7 km, terowongan Danau Taihu jauh lebih panjang.
Tepatnya 1,6 kali lipat terowongan bawah laut Hong Kong, Zhuhai, Macau. Anda mungkin bertanya-tanya, betapa sulitnya membangun terowongan Danau Taihu yang terletak di selatan Jiangsu di delta Sungai Yangtze. Sumber daya pariwisata di sekitarnya kaya, dan melibatkan sejumlah besar kawasan lingkungan sensitif. Artinya, perlindungan lingkungan harus dipertimbangkan sepenuhnya selama proses konstruksi. Pembangunan terowongan bawah air sudah sangat sulit dan faktor perlindungan lingkungan harus dipertimbangkan, yang membuat tugas tersebut semakin sulit. Sebagai terowongan bawah air, terowongan Taihu memiliki persyaratan yang tinggi terhadap bahan konstruksi terowongan kedap air. Pada saat yang sama, di bawah terowongan, untuk memastikan bahwa kendaraan tidak menyebabkan keruntuhan ketika melintas secara normal. Terdapat persyaratan yang sangat tinggi untuk ketahanan kompresi konstruksi terowongan. Jadi sepertinya pembangunan terowongan Taihu penuh kesulitan. Karena kekhasan terowongan Taihu, tidak banyak pengalaman di dalam dan di luar negeri yang bisa dijadikan acuan. China hanya bisa menemukan solusinya sendiri. Bagaimana China masalah inti dan pembangunan terowongan? Sebelum terowongan Taihu, China sudah lebih dulu membangun terowongan Hong Kong, Zhuhai, Macau. Sebagai proyek berbasis laut terpanjang di dunia. Bagian terowongan bawah laut jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau, mengadopsi metode konstruksi tabung terendam. Namun metode ini tidak cocok untuk terowongan Taihu. Oleh karena itu, tim teknik China mengadopsi metode cover dam terbuka. Artinya, cara maju dari pantai ke danau satu persatu. Sederhananya, ini adalah memanfaatkan kedalaman air Danau Taihu yang dangkal, menutup ruang dengan tanah di tengah danau, dan memompa air keluar untuk pembangunan terowongan. Meski menambah beban kerja proyek, namun hal ini dapat mencegah sampah yang dihasilkan konstruksi mengalir ke perairan sekitar. Setelah pembangunan selesai, tinggal membersihkan sampah dan memasukkan air ke dalam bendungan tanah, untuk memulihkan lingkungan ekologi setempat. Terowongan Taihu dibangun dengan konstruksi terbuka, berbeda dengan terowongan jembatan Hong Kong Zhuhai Macau yang terkubur di bawah air sedalam 40 meter. Mungkin ada yang bertanya, mau tidak mau terowongan itu akan terkikis oleh air, bagaimana jika bocor? Untuk melakukan pekerjaan kedap air di bawah air dengan baik, tim proyek terowongan Taihu mengembangkan teknologi konstruksi kedap air 3 lapis 6 lapis, mengadopsi struktur beton untuk kedap air sendiri, memasang penahan air dan kedap air di luar terowongan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan konstruksi terowongan Taihu menjadi kedap air. Dibandingkan dengan proyek konstruksi biasa seperti jalan raya, pembangunan terowongan Taihu sangatlah sulit. Mengapa China harus mengeluarkan uang dan tenaga untuk membangunnya? Dari perspektif transportasi di China, pada titik yang sama, panjang jalan raya akan beberapa kali lipat dari proyek terowongan. Jalan raya tersebut akan memiliki persyaratan kecepatan yang berbeda di berbagai ruas, yang akan memperpanjang waktu tempuh masyarakat. Terowongan Taihu terbuka untuk lalu lintas, tidak hanya jarak antara kedua titik tersebut dapat diperpendek, tetapi kemungkinan kemacetan lalu lintas juga relatif rendah. Sebagai taman belakang Jiangsu, Wuxi memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan lingkungan dalam proses pembangunan. Dari perspektif jangka panjang, pembangunan terowongan Taihu sangat penting bagi pembangunan lingkungan berkelanjutan. Upaya berani dalam membangun terowongan Taihu telah mengisi kesenjangan teknologi rekayasa yang relevan, dan memiliki arti penting dalam rekayasa konstruksi China selanjutnya. Proyek konstruksi tidak lebih besar dari bendungan. Digunakan untuk pembangkit listrik, penyimpanan air, dan pengendalian banjir. Bangunan besar ini memainkan peranan penting dalam kehidupan miliaran orang setiap hari. Namun karena lokasi bendungan yang jauh dari kota dan ukuran bendungan yang semakin besar semakin sulit dipahami, ukuran sebenarnya dari bangunan ini seringkali tidak dihargai oleh masyarakat yang dilayaninya. Untuk memperbaikinya,
Kami telah menyiapkan video berbagai bendungan di dunia dan membandingkan bendungan terbesar dengan bangunan terkenal untuk menunjukkan skala sebenarnya. Prestasi teknik ini tidak hanya luar biasa namun juga sangat besar. Berbeda dengan gedung pencakar langit, stadion, atau jembatan, istilah bendungan mencakup berbagai desain ukuran dan fungsi yang mencakup lebih dari 800.000 bangunan di seluruh dunia. Meskipun hal ini membuat hampir mustahil untuk mendefinisikan sebuah bangunan sebagai bendungan terbesar di dunia, sejumlah metrik utama dapat digunakan untuk menentukan peringkat prestasi teknik yang luar biasa ini. Terletak di Provinsi Sichuan, China, Jinping memecahkan rekor pada tahun 2014 ketika menjadi bendungan tertinggi yang pernah dibangun. Struktur setinggi 305 meter ini hanya 1 meter lebih pendek dari SAR di London dan mampu menampung 7,7 miliar meter kubik air, cukup untuk menenggelamkan seluruh Manhattan dalam banjir sedalam 131 meter. Dengan bendungan Suangjiankou setinggi 314 meter di China dan bendungan Bahtiari setinggi 325 meter di Iran yang keduanya sedang dibangun, pemerintahan Xi Jinping sebagai bendungan tertinggi di dunia akan segera berakhir. Dibangun untuk menciptakan lapangan kerja selama depresi besar pada tahun 1930-an, dan untuk mendorong pembangunan wilayah barat daya Amerika, bendungan Hoover adalah raksasa sejati pada masanya. Menjulang 221 meter di atas dasar ngarai, struktur besar ini berdiri lebih tinggi dari semua kecuali 6 gedung pencakar langit tertinggi di negara itu pada saat itu, dan membutuhkan 3,3 juta meter kubik beton untuk membangunnya, cukup untuk membangun jalan raya sepanjang 4.000 km dari San Francisco ke New York, kota York. Menahan sungai Colorado yang besar, bendungan Hoover menciptakan Danau Meade, waduk terbesar di Amerika Serikat hingga saat ini. Berisi lebih dari 40 km kubik air saat pertama kali diisi cukup untuk memenuhi pelabuhan Sydney 80 kali lipat. Kapasitas waduk tersebut telah berkurang seiring berjalannya waktu karena akumulasi endapan sedimen dan kapasitasnya kini mencapai 35,7 km kubik. Dengan kekeringan yang terus berlanjut dan meningkatnya kebutuhan air, kapasitas Danau Meade saat ini hanya mencapai 43% dari kapasitas penuhnya. Dan Danau Powell, waduk terbesar kedua di Amerika Serikat, telah menampung lebih banyak air sejak tahun 2013. Meskipun bendungan beton berukuran besar, bendungan tanggul biasanya terbuat dari batu dan tanah yang dipadatkan berukuran ekstrim. Terletak di Sungai Indus di Pakistan, bendungan Tarbela memiliki volume struktural terbesar dari bendungan manapun yang pernah dibangun, dan membutuhkan 153 juta meter kubik material, cukup untuk menutupi seluruh negara Monaco hingga kedalaman 75 meter. Meskipun mendapat penghargaan ini, peringkat bendungan Tarbela sangat rendah dalam metrik lainnya. Volume air yang terkandung dalam reservoirnya hanya sepertiga dari volume air di Danau Meade dan keluaran energi maksimumnya hanya seperempat dari bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Dengan banyaknya bangunan yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, kapasitas terpasang bendungan atau keluaran gabungan dari semua pembangkitnya banyak digunakan sebagai ukuran untuk menentukan peringkat bendungan. Berdasarkan metrik ini, bendungan Tiga Ngarai di China Tengah telah menjadi bendungan terbesar di dunia sejak tahun 2012 dengan 34 turbin dan kapasitas terpasang sebesar 22.500 MW. Dengan tinggi 181 meter dan membentang lebih dari 2.300 meter melintasi Sungai Yangtze, bangunan ini panjangnya sama dengan 3 buah Burj Khalifa yang dibangun dari ujung ke ujung atau 1.352 buah bangunan Jean-Claude Van Damme. Pembangunannya membutuhkan lebih dari 16 juta meter kubik beton cukup untuk membangun 5 bendungan Hoover dan sekarang mampu menampung lebih dari 39 km kubik air. NASA menghitung, massa yang terkandung dalam reservoir bendungan justru memperlambat rotasi bumi sebesar 0,06 mikrodetik.
Meskipun Bendungan Tiga Ngarai mendorong pembangunan secara ekstrim, tuntutan negara berkembang dan kebutuhan populasinya yang terus bertambah membuat bendungan yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum dibangun.